Komitmen tinggi dalam mencetak generasi unggul terus ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baru-baru ini, sebuah ajang bergengsi tingkat kabupaten digelar secara meriah, yaitu kompetisi cerdas cermat jenjang sekolah dasar tahun ke-2026. Acara yang berlangsung pada Sabtu, 18 April ini, sukses digelar tepat di lokasi kita cintai, SD Negeri 1 Kalipancur, Kecamatan Bojong. Kegiatan ini bukan sekadar pertandingan adu ilmu, melainkan momentum strategis untuk mengasah intelektual serta membentuk mental dan karakter siswa sejak usia dini. Tidak kurang dari 57 pelajar terbaik turut serta dalam kompetisi ini. Mereka adalah para juara yang lolos seleksi ketat, mewakili potensi terbaik dari seluruh 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk bertanding di level puncak kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Bapak Khalid, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menjaring bibit-bibit unggul. Para peserta ditantang untuk mengasah daya nalar kritis dan memperluas wawasan, sebagai bekal utama agar kelak mampu bersaing hingga ke kancah provinsi maupun tingkat nasional. Beliau juga menegaskan bahwa prestasi gemilang yang sering diraih oleh siswa Pekalongan di level nasional bukanlah hasil yang instan. Semua bermula dari pembinaan yang konsisten mulai dari tingkat daerah. Salah satu bukti nyata keberhasilan ini adalah kesiapan perwakilan dari Wonopringgo yang akan bertanding dalam ajang MTQ nasional pada bulan Desember mendatang. Lebih dari sekadar lomba, kegiatan ini juga menjadi upaya nyata pemerataan mutu pendidikan. Melalui ajang seperti ini, diharapkan kualitas pembelajaran di setiap sekolah semakin meningkat, sehingga lahirnya siswa berprestasi bisa terjadi di mana saja dan secara merata. Sementara itu, Camat Bojong, Bapak Ahmad Farid, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena wilayahnya dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara skala besar tersebut. Menurutnya, momentum ini sangat penting untuk membentuk pribadi siswa. Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, anak-anak didik tidak hanya tumbuh menjadi sosok yang pandai secara ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak dan karakter yang tangguh, siap menyambut masa depan yang cerah demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas ke-2045. Kepada Ananda Cecilia disilakan.
usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalik senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia meski kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu buka telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya akan menjadi makna. Ungkapkan cintaku dari hati, la la la. Ungkapkan cintaku dari hati. Penampilan selanjutnya yaitu menyanyi solo dengan judul Rayuan Pulau Kelapa yang akan dibawakan oleh Ananda. Indonesia, negeri elok amat ku cinta.
popong, dele ake sir, sir pong dele popong, sir pong dele popong. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar? Lagu tadi merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan pada permainan tradisional. Ya, negeri kita kaya akan kebudayaan. Selain melalui lagu daerah dan juga permainan tradisional, kita juga bisa mengenal kebudayaan daerah melalui cerita rakyat. Salah satunya akan Esa ceritakan pada kesempatan kali ini. Penasaran nggak teman-teman? Dengarkan ya. Baik, kali ini saya akan bercerita tentang legenda Timun. Kepada para pendamping, mohon untuk dapat mengarahkan putra-putrinya ke tempat duduk masing-masing. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada kegiatan Lomba Cerdas Cermat Jenjang SD tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2026 dengan tema mewujudkan pendidikan yang berkualitas menuju generasi cerdas dan berkarakter. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum Pendidikan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak Camat Bojong, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kalipancur, yang kami hormati. Memasuki acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Cucu Marita. Kepada Ibu Cucu disilakan. Hadirin disilakan duduk.
Iya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Khalid SIP MM yang kami hormati Bapak Kapit Ditjas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak Kasih ST, yang kami hormati Bapak Samad Bojong, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Danramil Bojong atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Ibu Korwil Bidang Pendidikan se-Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas TKSD Bidang Pendidikan se-Kabupaten Pekalongan. 18 April 2026 di SDN 01 Kalipanjur, Kecamatan Bojong, dengan jumlah peserta 57 siswa dari 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Demikian laporan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya
kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pekalongan, Bapak Khalid SIPMN, dimohon untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan LCC tahun 2026 ini. Burung mentari terbang tinggi, bertemu kawan di pohon cemara. Cakep. Semoga yang hadir di acara ini Cakep. panjang umur dan sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Forkom Bincang Bojong, alhamdulillah ini langsung hadir secara pribadi Pak Camat, Pak Bare, Pak dan kami ada wakil dari Mapolsek luar biasa, ini Pancur, Kasih SD Mas Kirwanto, seluruh teman-teman Korwil Pendidikan Kabupaten Pekalongan, pengawal K3S SD, guru-guru pendamping, barangkali ada orang tua wali murid yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di Kabupaten Pekalongan. Ini adalah tanpa henti seluruh guru-guru kita, pengawas kita, korwil kita, dinas pendidikan kita kerja. Hari Sabtu kemarin kita jalannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, lomba LCC ini lalu diharapkan luar biasa, generasi yang siap menghadapi tantangan-tantangan baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pekalongan. Berarti kita mempersiapkan generasi-generasi atau talenta-talenta yang hebat-hebat yang ada di Kabupaten Pekalongan. Membangun karakter, membangun emosional betul-betul harus dijaga. Itu adalah kunci, tambah lagi ada namanya ataupun nasional. Tanpa kita dampingi, ini adalah kalau udah bicara kabupaten, berarti semua tim, saya yakin kita sudah buktikan beberapa kali, udah 3 tahun, 2023, 2024, 2025, ini insya Allah 2026 pasti baik guru-gurunya yang kita siapkan, kita dampingi juga lomba-lomba apresiasi GTK, kita ngundang teman-teman dari provinsi. Besok di bulan November 2026 pasti kepengen guru-guru Kabupaten Pekalongan hebat-hebat. Saya yakin, apakah pengawasnya, apakah kepala sekolahnya, apakah gurunya, apakah oleh push betul di dalam peningkatan kualitas SDM maupun anak didik kita yang ada di Kabupaten Pekalongan. Barangkali itu Bapak Ibu semuanya terkait LCC pada hari ini, saya yakin anak-anak guru-guru hebat-hebat pasti akan bersaing menyiapkan generasi di masing-masing wilayah Kabupaten Pekalongan. Bukan artinya adalah ini ajang untuk mencari hadiah, tapi yang penting adalah mencari karakter yang luar biasa. Itu yang terpenting sebetulnya. Dengan Monggo Pak Camat untuk menyaksikan Bapak Kasih.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lomba LCC tingkat kabupaten jenjang sekolah dasar tingkat Kabupaten Pekalongan semoga berjalan baik, berjalan lancar, berintegritas untuk menuju anak-anak yang berjasa tingkat Kabupaten Pekalongan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Cermat SD tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2026 resmi dimulai. Pekalongan luar biasa. Dinas Pendidikan dalam rangka LLC tahun ini bagaimana Pak untuk Yang pertama ya, Dinas Pendidikan terkait dengan lomba cerdas cermat tingkat kabupaten. Ini adalah pertama menjaring talenta-talenta anak kita untuk persiapan lomba-lomba jenjang tingkat kabupaten itu diwakili masing-masing wilayah di 19 kecamatan. Jadi artinya setiap satuan pendidikan itu sudah melaksanakan masing-masing wilayah. Nah, ini hasilnya dikirim ke di Bojong ini adalah di tingkat kabupaten. Ini untuk membuat apa? Membuat generasi-generasi penerus yang ada di Kabupaten Pekalongan harus bisa bersaing, baik itu di tingkat provinsi maupun sampai tingkat nasional. Contoh yang paling gampang sekarang ada anak SD di Wonogringo SD Negeri itu besok tanggal 29 September mengikuti lomba MTQ tingkat nasional. Ini adalah kerja keras, bareng-bareng, masukan dari semua masyarakat Kabupaten Pekalongan. harapan Harapan pertama pasti ini adalah membangun karakter anak-anak kita di Kabupaten Pekalongan, membuat integritas, kemudian daya kritis untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Ada berapa siswa Pak yang ikut? Ada 53 siswa yang ikut, 57 siswa yang mengikuti lomba LCC tingkat kabupaten di Bojong. untuk targetnya Pak sama target Ya, target pasti ya dalam konteks ini kan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan masing-masing wilayah itu merata. Targetnya adalah karakter, kita adalah membangun karakter atau integritas anak-anak kita untuk menuju program bermutu menuju Indonesia Emas. Pak, untuk lomba ini apakah ada biaya pendaftarannya Pak? Ya pastilah, artinya segala agenda lomba-lomba yang dibiayai itu kan ada proses, nggak langsung ada dari wilayah sampai tingkat kabupaten. Berapa Pak besaran biaya? Saya nggak hafal lah artinya masalah seperti itu. Yang penting kita membangun inovasi, membangun karakter anak kita. Jangan sampai terkait masalah pembiayaan nanti diributkan, dipersoalkan. Yang penting kan transparan, akuntabel dalam penggunaan yang dibiayai melalui misalnya dana pos. Untuk mungkin ada himbauan untuk siswa dan para ini Pak pelatih. Pasti ya, kalau himbauannya ini kan kalau sudah komitmen di Kabupaten Pekalongan, kalau sudah ngambil lomba berjenjang sampai tingkat provinsi, pasti akan kita dampingi sampai baik itu guru-gurunya yang hebat-hebat mendampingi putra-putrinya maju ke tingkat provinsi. Lomba berjenjang kemarin lomba MAPSI, ini kan alhamdulillah yang semua teman-teman media selama 3 tahun Kabupaten Pekalongan tetap masih mempertahankan medali emas ya, artinya beberapa event lomba berjenjang sampai tingkat provinsi. Jenjang ini adalah proses yang panjang dari wilayah kecamatan, artinya tingkat kabupaten ke 11 kabupaten. Kita polas anak-anak kita bicaranya bukan lagi wilayah
bisa adalah Kabupaten Pekalongan. Jadi guru-gurunya harus mendampingi yang hebat-hebat untuk membangun, mempersiapkan anak-anak didik kita maju ke tingkat provinsi. Kalau LCC ini cuma sampai provinsi apa sampai kabupaten apa sampai? Ya, sampai kabupaten artinya ini kan nanti bentuknya adalah lomba cerdas cermat. Ini kan membuat emosional ya. Kecerdasan emosional, spiritualnya harus oke, harus kuat untuk tim, kerjasama tim. Dan ini kan harus dididik dari fondasi dari bawah. Dan nanti kan pasti nanti SMP ke SMA dan seterusnya. Ini adalah fondasi dari anak-anak sekolah dasar kita. Oke, matur nuwun Bapak. Kami di sini dari institusi dari dinas pendidikan, kemudian awalnya dilaksanakan antar sekolah, antar sekolah di tingkat kecamatan. Setelah masing-masing kecamatan ada yang juara 1, kemudian menjadi duta, ini juga tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah ditempatkan di SD yang merupakan model dan merupakan masih wilayah saya. Jumlah peserta tadi berapa? Untuk jumlah peserta itu ada Itu berputar biar tahu wilayah nanti. Kemarin di Paninggaran, nah, itu lomba mapel. Nah, ini alhamdulillah di LCC di Bojong, bisa juga besok apakah di Petung atau di Senang-Serang. Jadi ini keliling biar kita mempersiapkan generasi kita yang seperti tidak ada namanya apa ya, wilayah-wilayah itu sama rata pola pendidikannya. Bedanya LCC yang tahun ini sama tahun sebelumnya apa Pak? Ya kalau LCC kan lomba cerdas cermat dengan teman-teman wilayah sama seperti itu. Karena ini kan agenda rutinitas untuk ada gairah anak-anak kita dalam proses pembelajaran kita uji ya. Kan seperti itu kita uji untuk kita lombakan di tingkat kabupaten. Jadi kalau nggak ada inovasi-inovasi ini kapan ini anak-anak kita? Setelah pasca COVID, nah, kan gitu. Harus banyak literasi dan numerasinya. Oke. Monggo bisa menyampaikan dalam hal LCC yang diselenggarakan di Kecamatan Bojong nih Pak. Ya, tentu kami berbahagia Kecamatan Bojong jadi tuan rumah untuk lomba cerdas cermat jenjang sekolah dasar ini, diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan di tingkat kabupaten. Harapan besar kami apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ini adalah sebagai salah satu sarana untuk menjaring anak-anak kita agar ke depan mempunyai karakter yang baik untuk menuju masa depan emas sampai dengan 2045. Karena mereka lah anak-anak kita inilah 20, 30, 40 tahun ke depan adalah generasi penerus bangsa kita. Oke Pak, matur nuwun Pak. Juru bicara di tengah. Apakah suara saya didengar dari belakang? Dengar. Untuk Bapak Ibu guru pendamping diharapkan dengan hormat tidak dekat dengan jendela agar steril. Sekali lagi Bapak Ibu guru pendamping. Semangat! Sekali lagi, tepuk semangat! Terima kasih. Ini ada tambahan menarik lagi sama tidak? Apakah 2 orang cukup? Sama siapa ya? Boleh Mas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerjakan dengan lancar dan saya hanya pesan mengerjakannya nanti sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Wisma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat anak-anak, kalian sudah melalui debat
berakhir 1 menit. Berarti nunggu untuk timer pengetok palu mulai. Kemudian kalau di top yang kedua berarti berakhir dan kalian sudah tidak boleh menulis lagi.